Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila mamarid duhuri wal ayyam. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, pertama dan utama, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat bermuhajahah, bertatap muka dan bersilaturahmi melalui TV Tabalong dalam acara Pelita Hati. Semoga dengan demikian iman dan takwa kita meningkat, wawasan, pengetahuan dan keagamaan kita bertambah, kualitas hidup kita lahir dan batin, dunia dan akhirat semakin membaik. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu tercurah kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta pengikutnya ila yaumiddin. Pemirsa TV Tabalong yang kami hormati dan muliakan, ajaran Islam pada hakikatnya memuat tentang aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, petunjuk yang menjadi pedoman bagi kehidupan dan hidup umat manusia dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara garis besar, ajaran Islam itu mencakup 3 hal. Pertama, aspek akidah. Yang kedua, aspek syariah. Yang ketiga, aspek akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akidah, syariah, dan akhlak memang bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Akidah adalah menyangkut keyakinan, keimanan yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. Sedangkan syariat itu memuat tentang aturan dan hukum yang terdiri dari ibadah mahdah. Yang disebut dengan ibadah mahdah adalah sembahyang, puasa, zakat, dan haji, serta juga mengandung tentang ibadah muamalah seperti masalah pernikahan, perdagangan, warisan, dan sebagainya. Sedangkan akhlak
itu adalah menyangkut tingkah laku, perangai yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga menjadi muslim yang sempurna. Pemirsa TV Tabalong yang kemuliakan, yang menjadi pokok bahasan kita pada saat ini adalah masalah akhlak. Masalah akhlak. Para pakar akhlak berbeda dalam mendefinisikan atau mentakribkan akhlak. Secara bahasa, akhlak itu berarti at-tab'u, tabiat, as-sajiyah, perangai atau budi pekerti. Ada juga yang merartikan al-muru'ah, tata krama atau sopan santun. Secara terminologi atau istilah, para pakar akhlak juga berbeda dalam mentakrifkan dan mendefinisikan. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah ibaratun an hayatin lin nafsi rasihatin tasduru an hal af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwiyatin. Akhlak itu adalah keadaan, kondisi atau keadaan jiwa yang tertanam, yang terpatri, yang menimbulkan bermacam perbuatan yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian Ibnu Maskawai mengartikan atau mendefinisikan tentang akhlak secara istilah itu adalah halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ruwiyatin. Akhlak itu adalah keadaan jiwa yang tertanam, yang mendorongnya kepada perbuatan yang tidak melalui proses pemikiran dan pertimbangan. Muhammad Amin mengatakan bahwa akhlak itu adalah al-akhlaqu hiya sifatul insanil adabiyah. Akhlak itu adalah sifat-sifat manusia yang berkeadaban. Dari definisi yang diberikan oleh pakar akhlak ini, kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak itu memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah sifat yang tertanam dan terpatri dalam jiwa. Yang kedua, dari sifat itu menimbulkan bermacam perbuatan yang mudah dan gampang, atau perbuatan yang keluar secara spontan. Yang ketiga, unsur daripada akhlak itu adalah tanpa proses pemikiran dan pertimbangan. Pemirsa TV Balung yang kami muliakan, sumber daripada akhlak itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sumbernya itu Al-Quran dan Sunnah, maka sudah pasti, sudah barang tentu terjamin akan kebaikannya, terjamin akan kemaslahatannya, dan terjamin akan kebenarannya. Ada orang dalam keseharian membandingkan antara akhlak, moral, dan etika. Ada juga yang mengatakan bahwa antara akhlak, moral, dan etika itu sama. Tapi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa antara akhlak, moral, dan etika itu tidak sama, alias berbeda. Kalau akhlak itu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan moral
itu sumbernya adalah adat istiadat tradisi yang berkembang di masyarakat. Sedangkan etika itu adalah bersumber dari rasio dan akal pikiran. Para pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, pada masa dahulu kita pernah mendengar adanya sebuah ungkapan para orang tua kita, mungkin di tahun 50-an. Kada boleh atau tidak boleh duduk di atas bantal, bisa bisulan. Duduk di atas bantal kada boleh, bisa bisulan. Kalau kita pikirkan antara duduk di bantal dengan bisulan itu tidak ada kaitannya, tidak ada konteksnya. Namun dari ucapan orang-orang tua kita bahari itu atau dahulu kala itu menunjukkan bahwa duduk di atas bantal itu tidak baik. Kenapa? Karena bantal itu adalah tempat kita meletakkan kepala. Sedangkan kepala itu adalah merupakan organ tubuh yang sangat penting, yang sangat perlu kita hormati. Jadi kepala itu merupakan organ tubuh kita yang sangat kita muliakan. Kalau kita sembahyang, salat, maka kita rukuk itu merendah di hadapan Allah. Kemudian sujud, itu lebih merendah lagi. Ini dengan meletakkan dahi kita ke lantai. Kemudian yang kedua, ada lagi ungkapan orang tua kita bahari. Jangan keluyuran di waktu sore menjelang maghrib. Ini menunjukkan bahwa pada sore hari itu kita bersiap-siap untuk melaksanakan salat maghrib. Jangan keluyuran. Memang pada waktu 60-an, tahun 60-an, biasanya di jalan itu hampir tidak ada, lengang semuanya. Semuanya menuju untuk bersiap-siap melaksanakan salat maghrib. Nah, justru itu orang tua kita melarang kita untuk keluyuran pada waktu menjelang maghrib di jalanan. Kemudian ada lagi ungkapan yang mengatakan kada boleh duduk di samping pintu. Dilarang masuk pintu karena pamali. Karena pamali. Ini menunjukkan bahwa duduk di pinggir pintu itu kada bagus, karena tempat lalu lintas orang keluar dan masuk. Ada lagi satu, ungkapan orang tua kita bahari, jangan banyak makan iwak karena bisa cacingan. Nah, kalau kita kontekkan juga antara makan iwak dengan cacingan itu sebenarnya tidak ada konteksnya. Bahkan semakin banyak makan iwak itu ada protein hewani. Ini menunjukkan karena orang dahulu, orang tua bahari banyak memiliki anak dengan mengatakan makan iwak itu cacingan, memberikan kesempatan semua anak-anaknya semua agar iwak yang tersedia itu mendapat bagian semua anak-anaknya dan keluarga yang makan bersama. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, tadi kita telah membahas tentang pengertian akhlak dan moral. Sekarang kita mencoba untuk menguraikan tentang etika. Tadi telah kami katakan bahwa etika itu adalah bersumber dari akal pikiran, rasio. Banyak mengatakan bahwa etika itu berbeda dengan akhlak. Contoh, kalau kita makan, etika secara umum, pertama adalah makan dengan mulut tertutup saat mengunyah.
Itu etika secara umum. Makan dengan mulut tertutup saat mengunyah. Kemudian jangan menyandarkan punggung di sandaran kursi. Kemudian etika secara umum juga jangan menimbulkan suara ketika mengunyah. Kemudian kalau kebetulan kita waktu makan itu batuk dan bersin, maka kita harus menutup kepala. Nah, kalau kita kaitkan dengan akhlak atau etika Islam, maka kalau seseorang itu makan harus lebih dahulu dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, berdoa. Doanya bisa dengan bismillahirrahmanirrahim saja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian yang ketiga, makan tidak boleh berlebihan. Artinya begitu kita sudah merasa cukup, maka kita hentikan makanan kita. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnihi hasbab ni adama luqaymatun yakimna sulbahu wa illam yaf'al fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Kata Nabi, tidak ada bejana yang diisi manusia yang lebih jahat, yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya untuk makan itu beberapa suap untuk menguatkan tulang punggungnya, untuk menguatkan tenaganya. Apabila itu tidak dilakukan, maka cukup baginya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Itulah ketentuan di dalam makanan. Jadi kita tidak boleh makan berlebihan. Kemudian etika dalam Islam itu sebaiknya kalau dalam satu keluarga kita makan secara bersama-sama. Dalam makan bersama-sama itu akan melahirkan keberkahan. Ittami'u ala ta'amikum yubarakulakum pih. Berkumpullah kamu untuk makan bersama-sama, niscaya akan memberikan berkat kepadamu, niscaya akan memberikan berkah kepadamu. Kemudian di dalam Islam juga ada akhlak tentang makan itu. Di antaranya adalah makan dengan 3 jari. Nah, kalau kita makan jangan memakai 5 jari. Artinya kita makan itu sedikit demi sedikit. Makan dengan 3 jari. Kemudian juga minum dengan 3 kali tegukan. 3 kali tegukan. Jadi sedikit demi sedikit kalau kita minum. Nah, apabila akhlak dalam Islam tentang makan ini, yang terakhir kita
harus mengakhiri makan itu dengan berdoa. Bisa diucapkan dengan alhamdulillah atau dengan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itulah. Jadi dalam Islam itu etiketnya atau akhlaknya itu lebih terjamin karena berdasarkan Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Pelita Hati TV Balong yang kami muliakan, sekarang bagaimana kita menanamkan akhlak mulia? Bagaimana kita menanamkan akhlak mulia? Yang pertama adalah membersihkan jiwa, membersihkan jiwa kita, dan membersihkan jiwa kita. Jadi ada membersihkan hati, kemudian ada mensucikan hubungan dengan Allah itu ya. Yang pertama adalah membersihkan hati dan mensucikan hubungan dengan Allah. Membersihkan hati karena dalam hati kita itu kadang-kadang ada sifat iri dengki, ada sifat takabur, ada sifat dendam. Maka untuk bisa menanamkan akhlak mulia itu, maka kita harus membersihkan jiwa kita. Kemudian mensucikan hubungan kita dengan Allah. Banyak cara untuk mensucikan hubungan dengan Allah. Pertama dengan cara salat. Kemudian bisa dengan cara puasa, zakat, haji. Semua itu bisa kita lakukan dalam rangka melakukan hubungan dengan Allah. Bagaimana kita mensucikannya? Tentu dengan cara memperbaiki kualitas sembahyang kita, memperbaiki kualitas puasa kita, memperbaiki kualitas haji kita, dan seterusnya. Yang kedua, untuk bisa menanamkan akhlak mulia adalah dengan cara memperhatikan suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua suruhan Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan. Segala larangan Allah Subhanahu wa taala maupun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui risalahnya harus kita tinggalkan. Jadi kita harus memperhatikan suruhan dan larangan baik dari Allah maupun yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita harus melatih diri untuk bisa mengendalikan hawa nafsu menuju kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali hawa nafsu kita itu menyuruh kita, mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, mengajak kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, di sini kita berusaha untuk mengendalikan diri menuju kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah itu adalah tidak lain suruhan Allah Subhanahu wa taala atau suruhan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita telah berbicara tentang tujuan atau cara dalam menanamkan akhlak mulia. Ada 3 tadi. Kemudian yang keempat adalah tentunya kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tujuan utama untuk meniru dan meneladani beliau.
Artinya segala sikap perbuatan beliau itu adalah merupakan bagi kita, ada tujuan kita dalam mengaplikasikan, menerapkan akhlak keseharian. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai panutan kita dalam menerapkan akhlak. Beliau adalah sebagai figur yang menjadi keteladanan bagi kita. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, dengan demikian akhlak adalah merupakan pilar terpenting dalam ajaran Islam. Pilar terpenting dari ajaran Islam. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah dan syariah atau ibadah. Ibarat pohon, akhlak itu adalah buah dari pohon setelah batang dan akarnya kuat. Batang itu tak ubahnya seperti syariah atau ibadah, sedangkan akar itu adalah akidah. Jadi hasil daripada syariah dan akidah itu adalah akhlak. Jadi tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Najis itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis beliau, innama bi'astu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi melakukan dakwah pertama di Mekah selama 13 tahun. Yang pertama kali beliau tanamkan itu adalah akidah. Karena pada saat itu Arab jahiliyah, mereka menyembah berhala, menyembah patung sebagai pujaannya. Jadi salah satu jalan untuk memperbaikinya adalah dengan jalan menanamkan akidah kepada mereka. Setelah akidah bersamaan dengan akhlak, karena akhlak kaum Arab jahiliyah pada saat itu terkenal dengan kejahiliahannya, kebodohannya. Bukan bodoh dalam budaya dan kebudayaannya, tetapi bodoh dalam segi ketuhanan dan akidahnya. Jadi perlu diluruskan dengan akidah, dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apabila akidah dan syariah itu telah kuat, maka otomatis mereka akan berimbas kepada akhlaknya, perbaikan sopan santun dan pribadinya. Kaum muslimin, pemirsa TV Tabalong, pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan. Atas dasar itu, maka dapat kami simpulkan bahwa akhlak itu adalah merupakan tingkah laku, perangai, budi pekerti, dan sopan santun yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar dia menjadi muslim yang paripurna. Kemudian yang kedua, sumber dari akhlak itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila kita telah memiliki akidah yang kuat, kemudian syariah diterapkan, maka kita tentunya di samping tadi akhlak juga harus kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi muslim yang berikutnya. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang memiliki akidah yang kuat dan benar, yang didorongnya untuk melaksanakan syariat yang hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian lahirlah susuk orang yang beriman, susuk muslim yang paripurna. Hadirin sekalian yang kami muliakan, pemirsa Pilita Hati TV Tabalong yang kami hormati, barangkali ini yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan akhlak, semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara komunitas kelompok masyarakat. Apabila akhlak ini kita terapkan dalam sehari-hari yang berimbas kepada kelompok masyarakat, insya Allah masyarakat kita, daerah kita, negara kita akan menjadi damai, sejuk, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Demikian barangkali yang kami sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.